Setiap orang yang pernah duduk di depan perapian yang berkobar atau memperhatikan api dalam keadaan bekerja mungkin telah bertanya-tanya, mengapa api terasa panas dan tidak dingin? Apakah ada sesuatu yang mendasari sifat panas ini? Jawabannya terletak pada mekanisme fisika yang kompleks yang terjadi selama pembakaran. Api, pada dasarnya, adalah hasil dari reaksi kimia yang disebut pembakaran atau oksidasi. Ketika bahan bakar seperti kayu, gas, atau bahan bakar minyak terbakar, mereka bereaksi dengan oksigen di udara. Proses ini menghasilkan panas dan cahaya, dua karakteristik yang menggambarkan sifat api. Panas yang kita rasakan saat berada di dekat api berasal dari energi kinetik molekul-molekul di dalamnya. Selama proses pembakaran, energi panas dilepaskan sebagai produk sampingan reaksi kimia. Ini menyebabkan molekul-molekul di sekitar api bergerak lebih cepat, yang kemudian kita rasakan sebagai panas. Semakin cepat gerakan molekul, semakin tinggi suhu yang kita rasakan. Selain pemanasan melalui kontak langsung dengan molekul-molekul yang bergerak cepat, api juga menghasilkan panas melalui radiasi. Radiasi adalah transfer energi panas melalui gelombang elektromagnetik. Ketika molekul-molekul di dalam api bergerak dengan cepat, mereka memancarkan gelombang elektromagnetik yang kita rasakan sebagai panas. Inilah sebabnya mengapa kita masih merasa panas meskipun tidak langsung berada di dekat api, panasnya merambat melalui radiasi. Selain radiasi, ada dua mekanisme lain yang berperan dalam memindahkan panas dari api ke lingkungan sekitarnya, konduksi dan konveksi. Konduksi terjadi ketika panas merambat melalui benda padat, seperti ketika kita memegang batang logam di dekat api dan merasakan panasnya. Konveksi, di sisi lain, melibatkan perpindahan panas melalui aliran fluida, seperti udara panas yang naik dari api. Kombinasi dari ketiga proses ini menyebabkan api terasa panas dan membuatnya menjadi sumber energi yang efisien. Jadi, mengapa api terasa panas dan tidak dingin? Jawabannya terletak pada kompleksitas proses fisika yang terjadi selama pembakaran. Dari reaksi kimia yang menghasilkan panas hingga radiasi panas yang dipancarkan oleh api, semua ini berkontribusi pada sensasi panas yang kita rasakan. Melalui kombinasi mekanisme seperti konduksi, konveksi, dan radiasi, api tidak hanya menghasilkan cahaya yang menakjubkan, tetapi juga menjadi sumber energi yang sangat efisien bagi kehidupan manusia. Api adalah hasil dari reaksi kimia yang disebut pembakaran atau oksidasi. Proses terbentuknya api melibatkan beberapa faktor yang perlu dipahami. 1. Bahan bakar. Setiap api memerlukan bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan proses pembakaran. Bahan bakar dapat berupa berbagai jenis zat, mulai dari bahan organik seperti kayu, kertas, dan minyak hingga bahan bakar fosil seperti gas alam dan bahan bakar minyak. 2. Oksigen. Oksigen adalah komponen yang diperlukan dalam proses pembakaran. Ketika bahan bakar bereaksi dengan oksigen di udara, reaksi kimia menghasilkan panas dan cahaya yang kita kenal sebagai api. 3. Panas awal. Untuk memulai reaksi pembakaran, bahan bakar harus mencapai suhu yang cukup tinggi untuk memicu pembakaran. Inilah yang biasanya disebut sebagai titik nyala. Beberapa bahan bakar membutuhkan suhu lebih tinggi daripada yang lain untuk mulai terbakar. 4. Rantai reaksi kimia. Proses pembakaran melibatkan serangkaian reaksi kimia yang kompleks. Pada dasarnya, ini adalah reaksi oksidasi di mana bahan bakar bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan produk sampingan seperti panas, gas, dan uap air. Reaksi ini memicu pembentukan api. 5. Energi panas yang dilepaskan. Selama proses pembakaran, energi panas dilepaskan sebagai hasil dari reaksi kimia yang terjadi. Ini menyebabkan molekul-molekul di sekitar api bergerak lebih cepat, yang kemudian kita rasakan sebagai panas. 6. Ketahanan api. Untuk menjaga api tetap menyala, kondisi tertentu harus dipertahankan. Ini termasuk pasokan bahan bakar yang cukup, ketersediaan oksigen yang cukup, dan suhu yang cukup tinggi untuk mempertahankan reaksi pembakaran. Ketika semua faktor ini berada dalam situasi yang tepat,
Proses pembakaran terus berlanjut dan api tercipta. Setelah api terbentuk, ia dapat menjadi sumber panas, cahaya, dan energi yang penting dalam kehidupan manusia.